Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rahmah, NIM 1905-2006. Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu ancaman terhadap integrasi nasional. Negara Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis, baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial. Aspek kewilayahan, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya, aspek kehidupan sosial. Indonesia diapit oleh dua negara berpenduduk padat, utara, dan negara berpenduduk jarang, selatan. Ideologinya seperti komunisme, liberalisme, demokrasi rakyat, dan demokrasi liberal. Ekonomi sosialis di utara, sedangkan di selatan itu ekonomi kapitalis, masyarakat sosialis, masyarakat individualis, dan sistem pertahanan maritim atau NATO. Yang selanjutnya yaitu ancaman militer. Ancaman adalah segala sesuatu yang membahayakan kedaulatan nasional, kepribadian bangsa, wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara, serta kehidupan demokrasi di Indonesia. Contoh ancaman militer yang pertama itu agresi atau invasi, yang kedua sabotase, yang ketiga spionase, yang keempat pelanggaran wilayah oleh negara lain, yang kelima pemberontakan senjata, yang keenam gerakan separatis bersenjata, yang ketujuh aksi teror bersenjata. Ancaman non-militer. Contoh ancaman non-militer yaitu ancaman di bidang ideologi seperti paham komunis, Zionis, liberalisasi. Dan selanjutnya ancaman di bidang politik seperti adanya intimidasi, provokasi, blokade politik atau eksternal, adanya separatisme, pergerakan massa, aksi radikal, teroris internal. Ancaman di bidang ekonomi seperti free ride liberalisme, etatisme, monopoli. Yang selanjutnya ancaman di bidang sosial budaya, adanya budaya konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisme, KKN, dan narkoba. Strategi dalam mengatasi ancaman militer dan non-militer. Strategi dalam yang pertama itu strategi dalam mengatasi ancaman militer. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dan seluruh rakyat serta segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan dan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman militer adalah yang pertama itu memperkuat Sishamkamrata, yaitu dengan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama TNI dan Polri, komponen cadangan seperti sumber daya manusia dan sumber buatan, dan komponen pendukung rakyat. Selanjutnya itu mendayagunakan dan mengerahkan seluruh kekuatan nasional dengan pertahanan berlapis yang diwujudkan melalui fungsi-fungsi diplomasi dan perlawanan tanpa senjata. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman non-militer yaitu ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama yaitu memperkokoh 4 pilar negara, Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua yaitu penegakan demokrasi, kebebasan, keterbukaan, HAM, supremasi hukum. Memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, memperkuat produk dan pasar domestik, serta memprioritaskan pertanian tidak tergantung pada IMF dan WTO ekonomi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan iman dan takwa warga negara. Ideologi Pancasila tidak bisa dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat karena pengaruh globalisasi melalui media informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ancaman di bidang Polexosbud Hamkam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa. Ancaman di bidang ideologi seperti paham komunis dan Zionis, pengaruh liberalisme dan globalisasi. Ancaman di bidang politik seperti intimidasi, provokasi, dan blokade politik terhadap Indonesia. Pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Yang selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, seperti perdagangan dan pasar bebas dengan adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal dan barang dan jasa. Yang selanjutnya, penguasaan ekonomi oleh pihak asing. Yang selanjutnya, free ride, liberalisme, etatisme, dan monopoli. Ancaman di bidang sosial budaya seperti gaya hidup konsumeristik, materialistik, dan individualistik. Yang selanjutnya, sifat hedonisme dan gejala westernisasi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya, isu kemiskinan, kebodohan, keterlatar belakangan, dan ketidakadilan. Isu permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, dan kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Yang selanjutnya yaitu ancaman di bidang HAM seperti masalah teror dan konflik SARA. Yang kedua, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan. Peran serta
masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi atas hati yang ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, bangsa, daerah, dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang selanjutnya, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik.